pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Selamat pagi Bapak Ibu penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yanweli Lahagu SPD, guru kelas di UPTD SD Negeri 07558 Lelemboli Noyo, Kecamatan Mandi Utara, Kabupaten Nias Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN di UPTD SD Negeri 07558 Lelemboli Noyo pada kelas 4 dengan tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu agar pembelajaran saya ke depannya dapat terperbaiki. Sekian dan terima kasih. Shalom. Yahoo. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana, masih semangat? Masih, Pak. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai dengan aktivitas kita atau pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi untuk anak-anak semua, siapa yang memimpin kita dalam doa? Sekarang, ya sekarang. Mana tahu ada teman-teman kalian yang akhir-akhir ini mungkin dia sakit atau izin. Coba didengarkan namanya ya. Miss Rawati Gule. Ada, Pak. Ya. Ceria Lahagung. Herman Gule. Sinta Warubu. Francisca Lahagung. Rizky Lahagu, Elvan Lahagu, Cika Lahagu. Baik, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Jumlah kita hari ini 14 orang. Oke, kita teruskan ya. Sebelum kita lanjutkan, mengingat situasi sudah siang dan kita bernyanyi dulu ya. Silakan berdiri dulu. Kita bernyanyi wajib nasional yaitu Bagimu Negeri. Oke, ikuti lagunya ya. Silakan dulu. Siang hari ini yang menjadi materi ajar kita yaitu, silakan dibaca. Manfaat sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Terus. Peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam.
Ya, jadi materi ajarnya itu ada 3. Yang pertama, manfaat sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga yaitu poster tentang upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Itulah materi kita pada dasar dan indikatornya itu. Itu ada 2. Kompetensi dasarnya IPA dan kompetensi dasarnya IPS. Indikatornya ada di sebelahnya. Dan berikutnya tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya ada 4, yaitu dengan membaca teks dan diskusi, siswa mampu menganalisis pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Untuk materi kita tadi, nanti kita menggunakan media pembelajaran, dan sebelum kita menggunakan media tersebut ada beberapa petunjuk dari penggunaan media tersebut. Yang pertama yaitu mengamati gambar, kedua membaca, menonton, berdiskusi dan berkreasi. Jadi itulah petunjuk penggunaan media pada materi kita siang ini. Berikutnya yaitu kita masuk ke langkah-langkah pengerjaan dari media tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke materi, jadi coba diamati gambar di atas. Ya, untuk gambar pertama, nampak ini gambarnya. Gambar binatang apa ini? Kura-kura. Komodo. Ini gambar komodo. Nah, gambar ini gambar burung. Jadi dari kedua binatang tersebut di atas, apakah anak-anak pernah melihatnya? Pernah. Lihatnya di mana? Di mana? Di mana? Di sawah. Di TV ada kan? Nah, di hutan. Jadi gambar ini sangat berkaitan dengan materi kita pada siang ini. Baik. Untuk mengerjakan materi kita tadi, ya, di sini Bapak telah menyiapkan materi dan juga LKPD. Jadi untuk anak-anak semua, silakan dikerjakan nanti tes yang ada di LKPD masing-masing. Jadi kita buat 3 kelompok. Perhatikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Jadi ini LKPD-nya masing-masing kelompok. Coba nanti dikerjakan. Ini kelompok 2 tadinya. Nah, ini kelompok 3. Jadi pada LKPD tersebut ada soal-soal, ada pertanyaan. Nah, silakan dijawab, dikerjakan sesuai dengan materi. Jadi coba diperhatikan video ini ya.
Baik. Setelah diperhatikan tadi videonya, sudah mengerti? Sudah paham? Nah, sekarang kita diskusikan video tersebut sekaligus mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Jadi, berdasarkan video tadi, kita menjawab atau mengerjakan LKPD yang telah dibagikan tadi. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan diskusi. Kemudian jawab nanti pertanyaan yang ada di LKPD itu. Paham? Ada pertanyaan dengan video tadi? Oke, silakan didiskusikan. Ya, silakan diskusi berdasarkan video tadi. Ya, silakan. Nomor 3. Nomor 2. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan dan didiskusikan. Kelompok 2. Oke, silakan ya. Nanti kalau sudah siap, itu hasil diskusinya kita presentasikan masing-masing kelompok. Ya. Silakan dikerjakan dulu. Silakan didiskusikan. Dibaca, dipahami dan didiskusikan.
Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Kita mulai dulu dari kelompok mana dulu? Sariga. Hah? Sariga. Oh, satu. Kelompok satu. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi kelompok satu. Ya, silakan. Di tempat aja, berdiri di tempat aja. Oke, untuk kelompok yang lain perhatikan. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 coba diperhatikan, ya. Coba diperhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, biasa diskusi kami dari kelompok 1. Makhluk hidup. Oke, silakan kelompok 1. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok 1. Makhluk hidup ada 3, yaitu 1. Manusia, 2. Hewan, 3. Tumbuhan. Ya. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menerima jawaban dari kelompok 1? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silakan. Berdiri di tempat saja. Berdiri, kan berdiri. Ya, silakan. Baik teman-teman, ini hasil diskusi kami dari kelompok 2. Manfaat sumber daya alam hayati untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaat tubuh. 1. Menyerap karbon dioksida. 2. Sumber makanan. 3. Produsen utama. 4. Bahan obat-obatan. Manfaat hewan. 1. Bahan makanan. 2. Obat-obatan. 3. Bahan penelitian. Ya. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Ya. Berarti berilah aplaus untuk kelompok 2 dulu. Sekarang untuk kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Baik teman-teman, ini dari diskusi kami dari kelompok 3. Mengapa burung cendrawasih dikatakan sebagai sumber daya alam bagai penduduk di Papua? Jelaskan. Karena burung cendrawasih merupakan burung yang lebihkan aslian berada di kandang Papua. Apakah yang menyebabkan burung cendrawasih saat ini menjadi Papua? Karena burung cendrawasih diraga sedikit akibat dibuang orang. Ya. Sudah siap? Sudah? Baik. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Ada pertanyaan? Tidak. Ada? Tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ya, silakan dulu. Jadi, sebelum kita teruskan, apakah anak masih semangat? Masih? Bisa kita teruskan? Bisa. Mengingat situasi sudah. Jadi untuk mencairkan suasana, mengingat sudah siang, jadi kita tepuk semangat ya. Silakan. Semangat ya. Oke. Silakan maju semua.
Oke, ya. Jadi untuk mengetahui keberhasilan materi kita hari ini, di sini ada soal evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Jadi kita menjawab berdasarkan teks bacaan tadi dan juga video pembelajaran. Silakan ya, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan tes evaluasinya berdasarkan LKPD dan video pembelajaran. Silakan dikerjakan. Ya. Bagaimana di belakang? Bagaimana? Bisa dikerjakan? Bisa. Oke, sudah siap semua? Silakan, silakan. Oke, berikutnya itu rangkuman rangkuman pembelajaran. Jadi setelah kita melihat video, mengerjakan LKPD, melakukan evaluasi, dan yang menjadi rangkuman dari materi kita hari ini yaitu tentang subtema tadi, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Ya, yang menjadi rangkuman yaitu secara umum makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, tentu dari ketiga makhluk hidup tersebut, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, artinya kita berkuasa terhadap makhluk-makhluk yang lain, misalnya hewan dan tumbuhan. Pesan moral buat anak-anak semua, ya, sebagai bekal untuk hari ini dan juga ke depannya. Jadi terkait materi keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita diwajibkan atau dituntut untuk menjaga dan melestarikan makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Jadi itu adalah pesan saya kepada anak-anak semua terkait materi kita hari ini. Sebelum kita berpisah-pisah
sisa atau mengakhiri materi kita hari ini, pelajaran kita. Di sini ada refleksi pembelajaran. Jadi silakan nanti anak-anak dijawab. Ini ada 2 pertanyaan, silakan dijawab ya. Untuk yang pertama, bagaimana pendapat setelah pembelajaran hari ini? Bagaimana pendapat anak-anak semua? Baik, jadi sekian saja materi kita hari ini. Minggu depan kita teruskan, ya. Jadi nanti kalau pulang untuk anak-anak semua jangan bermain-main di jalan, silakan langsung pulang ke rumah. Selamat siang.